Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengawali pelaksanaan doa. Namun sebelum pelaksanaan doa, memanjatkan wanita-wanita sukses penjelasan sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan doa kepada yang telah meninggal. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu itu. Ketika mereka raja makanan dan minuman, serta makanan pajak lainnya dihilangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan tak diberikan kepada kita. Tiada pembeli tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pembelian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pembelian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dia telah memberi kepadaku, dia telah berbuat bagiku, dia telah kerabat rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mentanam apa yang telah melakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya kalah tamisan, kesedihan atau kehormatan lainnya. Demikian para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sanggar ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para ibu dan para besar yang telah kalian capai. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, akan senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk arwah dari Bapak Adri. Kita baca bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Agar arwah dari Bapak Adri dan Angga dengan pernyataan di jalanan bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami,
sanggam saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanggam saranang gacchami. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Perenungan terhadap keluhuran dan manusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko etipasiko opanajiko pacatang peditabo binyukiti. Halaman 9. Perenungan terhadap keluhuran sanggam Patipano bhagavato sawaka sanggam ojo patipano bhagavato sawaka sanggam naya patipano bhagavato sawaka sanggam samiti patipano bhagavato sawaka sanggam yadidang tatari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggam abuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Patipano bhagavato sawaka sanggam ojo patipano bhagavato sawaka sanggam naya patipano bhagavato sawaka sanggam samiti patipano bhagavato sawaka sanggam yadidang tatari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggam abuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Mari kita baca bersama-sama di 22. Kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah juga. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia bermudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dikabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesendirian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya
sarjana, pedagang, pekerja kantor buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan telah meninggal dia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia kita baca bersama. Yang yakin pada tata jata, pokok kuasa tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para ahliya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangka nyatakan dia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan, dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai dibuka halaman 26. Kita tahu semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan terikat dalam alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tanggungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak dapat lama hidup dunia yang terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang, yang telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka tak tanah apalagi yang ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang digunakan untuk melarikan dari kematian. Telah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati laki-laki harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, adalah perkara satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jadai. Demikian semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan.
ia hanya akan tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah dibisiknya ini sesuai dengan karmanya harus menetap di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sebab alam yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sama saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin tiup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin yang akan terberkait dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Dibuka halaman 34 pas segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Almarhum Bapak Henry pernah lahir, berkembang, dewasa dan akhirnya mengalami kematian. Itulah sifat alami dunia, itulah kodrati alam semesta yang siapapun pernah mengalami kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Semoga arwah almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk pengelekatan yang pernah dipunyai, pengelekatan terhadap keluarga, kesenangan duniawi, sehingga mengambil kelahiran sesuai dengan jasa-jasa wajib yang pernah dilakukan semasa hidupnya sesuai dengan karma baik mereka dan terlahir di alam yang lebih berbahagia. Kita renungkan Anicca Lata Sanghara sebanyak 3 kali, 2 kalimat 2 baris ke kanan sebanyak 3 kali untuk mematikan air di persembahan kesaksian ini. Janti
untuk menyadarkan keluarga yang ditinggalkan agar segera menerima perpisahan karena ditinggal kematian dari salah satu anggota keluarga. Marilah kita lanjutkan dengan sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan kembali, terutama putra dan putrinya, akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan dari orang tua kita yang telah rela berkorban untuk membesarkan kita semua. Semoga dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan orang tua kita, sekalipun orang tua kita telah tiada, tidak pernah melunturkan rasa bakti dan rasa hormat, dan bertekad menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua dengan hidup lebih baik dari hari-hari yang pernah kita jalani selama ini. Sikap hening, sikap meditasi, sikap perenungan dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kebajikan orang tua. Kematian dari orang yang dicintai suka terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikan mendalam dan suka membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak terbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Pada waktu itu, ketika Buddha membicarakan kebaikan dan kebajikan orang tua, tiap orang dalam kumpulan besar itu menangis diam-diam dan merasakan kepedihan dalam hatinya. Mereka merenungkannya dan segera merasa malu, lalu berkata kepada Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Sang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan mereka untuk kepentingan orang tua. Berikanlah persembahan kepada Sang Tri Ratna. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasalah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara." Sang Hyang Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada malam hari ini kami berkumpul untuk mengenang, memperingati
100 hari bapaknya Bapak Hadri telah melakukan doa-doa dan persembahan maupun saksi-saksian yang terpilih ini. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan bimbingan yang dimiliki oleh Bapak Hadri, dan juga doa restu dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, apabila saat ini almarhum Bapak Hadri menempati alam yang berbahagia, semoga apa yang kami lakukan pada malam hari ini akan mampu melapangkan jalan arwah menuju alam yang berbahagia. Dan juga acara malam hari ini memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sakti Sata Bawan Kusuki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Satu, satu, satu. Itu keluarga besar itu tidak bisa mengiringi, tidak bisa datang. Hanya beberapa orang saja yang mengiringi kepergian atau ke pemakaman. Itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sekalipun orang itu terkenal, orang itu kaya di saat COVID, hasil tulang keluarga pun itu tidak mau mendekat, memberikan doa itu mungkin dari jarak jauh. Namun Bapak Ibu sekalian yang terhormati, di masa teknologi maju ini ternyata sekalipun mereka secara fisik tidak bisa hadir dengan menggunakan teknologi siaran Zoom atau live streaming, ternyata bisa disiarkan langsung. Jadi keluarga-keluarga di rumah atau di luar kota pun para keluarga itu bisa menyaksikan proses pemakaman, proses kremasi itu bisa dilakukan saat ini. Ini sudah pernah saya temui ketika di Akijasan maupun di saat di kremasi di Kepala Kuning, memberikan doa dari jarak jauh. Itulah kemajuan teknologi yang kita dapatkan, bisa untuk melayani, bisa membantu saudara-saudara yang ada kerinduan kepada orang yang meninggal, ada perasaan hormat pada yang meninggal, sama secara fisik karena masa pandemik takut tertular dan sebagainya juga bisa hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya agama Hindu, namun karena tradisi ini sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia, seolah-olah masyarakat Indonesia kalau ada orang meninggal itu dikasih peringatan dengan hari-hari tertentu seperti hari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, nanti ada setahun, nanti ada 3 tahun. Di dalam Buddhis sebetulnya pelimpahan jasa atau memberikan doa itu tidak mengenal hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Setiap saat Bapak Ibu bisa melakukan pelimpahan jasa, jadi jangan terpaku oleh hari-hari itu sebetulnya, ya. Namun karena merubah tradisi yang sudah mendarah daging kan sulit, ya. Maka bagaimanapun juga biasanya ya peringatan itu sesuai hari-hari yang sudah pada umumnya. Namun sekiranya Bapak Ibu tidak mempunyai waktu di hari-hari yang sudah ditentukan, hari ini pun tidak masalah. Bahkan di dalam agama Buddha yang versi Mahayana itu 49 hari. Jadi setiap 49 hari, setiap 7 hari kelipatan 7 itu bisa melakukan pelimpahan jasa. Apakah pelimpahan jasa harus menggunakan saksi-saksian seperti pada malam hari ini? Sebetulnya juga tidak ada keharusan. Syarat utama dari pelimpahan jasa adalah kebajikan, ada sebuah kebaikan yang diperbuat oleh keluarga atas nama leluhur kemudian dilimpahkan. Kebajikan apa saja yang bisa dikumpulkan oleh keluarga? Misalnya saja keluarga, putranya atau putrinya tadi di siang atau beberapa hari yang lalu ketemu pengemis, ngasih uang pengemis. Nah, kulimpahan jasa kebajikanku dari memberi uang pengemis ini kepada ayahku yang telah tiada, semoga telah di alam yang berbahagia. Ada
Ada lagi yang kapan hari itu di sini juga ya dengan fansen melepas burung, melepas satwa, melimpahkan jasa kebajikanku dari melepas burung kan, melepas burung kan melepas belenggu, memberi kehidupan di alam bebas. Kulimpahkan kepada leluhur atau saudaraku atau mantan istriku, mantan suamiku ya, untuk kelak di alam yang berbahagia. Bisa juga Anda membaca doa-doa di rumah, membaca kitab suci ya. Kulimpahkan jasa kebajikanku dari belajar kitab suci dari doa ini kepada orang tuaku yang telah pindah. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali melimpah jasa itu. Masalah ada saji-sajian ini sebetulnya ada sebuah filosofi ya. Misalnya dua, kenapa pakai dua? Segala sesuatu yang kita perbuat akan berdua, mengingatkan kepada kita akan dua kebajikan ya. Kemudian air mengingatkan kepada kita tentang kerendahan hati. Manusia harus rendah hati, air selalu mengalir ke bawah. Kemudian ada bunga biasanya mengingatkan kita tentang ketidakkekalan ya. Bunga dipasang masih seger, nanti sore atau besok pagi sudah bau, mengingatkan kita tentang ketidakkekalan. Demikian pula ya, tentang bunga ini mengingatkan ketidakkekalan itu bahwa siapapun yang tadinya bisa berkumpul, yang tadinya itu bisa hidup bersama juga bisa berpisah. Ini harus disadari oleh keluarga, siapapun suatu saat nanti tanpa kecuali akan mengalami perpisahan karena kematian. Sudah banyak sutan-sutan kebebasan Buddha yang kita baca di sini tadi. Ini merupakan rencana suci sang Buddha. Sebetulnya kalau kita renungkan, kita baca, kita pahami, ini lebih berguna, bermanfaat bagi yang hidup sebetulnya, bukan yang mati. Kalau yang mati mungkin sudah selalu di alam surga, alam bahagia. Tapi yang masih hidup ini kan penasaran. Kita belum ikhlas, belum rela untuk meninggalkan mereka, melepaskan mereka. Padahal yang sudah mati bisa lebih dulu lebih bahagia daripada kita. Jadi saya ingatkan kepada keluarga, tidak perlu cemas, khawatir ayah Anda telah di alam mana yang jelas harus di alam bahagia. Saya yakin selama menjadi ayah Anda sebagai ayah yang bertanggung jawab menghidupi keluarga, sebagai seorang suami menjadi seorang yang setia kepada istrinya, dan sebagai anggota masyarakat juga berbakti kepada masyarakat, sebagai umat beragama tentunya telah memberikan kontribusinya juga kepada agama. Kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan oleh Bapak itulah yang akan menemani alam-alam mana yang akan dilalui. Semoga kita ucapkan selamat jalan, semoga benar-benar dengan dukungan doa dari Anda sekalian yang hadir, Bapak Tri terlahir di alam yang berbahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tidak lupa.
berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Marilah kita limpahkan zakat kebajikan dan membaca doa ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan makhluk Bapak Hadi menuju alam yang lebih berbahagia dengan melimpah ijazah 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada Ratu Wisata Masanta yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi guru yang terkasih, almarhum Bapak Hadi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi guru yang terkasih, almarhum Bapak Hadi. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memberi berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu suki kata. Punya ditutup. Demikianlah Bapak Ibu, rangkaian doa-doa telah kita panjatkan. Semoga akan menjadi harapan keluarga, istri maupun keluarga besarnya Bapak Hadi dengan peringatan 100 hari dengan kita bawakan doa-doa ini benar-benar membantu arwah beliau menuju alam yang berbahagia telah di alam surgawi menjadi kenyataan, dan setelah telah di alam surgawi telah memberikan doa setunya kepada keluarga yang ditinggalkan